Siapa sangka turnamen pramusim Ferdi Zeirex rupanya menyimpan dendam bagi oposit Karsiaka Daphne Basiolcu pada Megawati. Seusai pertandingan Arabica Coffee House Cup Kasta kedua Liga Voli Turki melawan Manisa Bebeski, oposit andalan Karsiaka tersebut mengajukan permintaan yang tak disangka-sangka, yaitu ingin pertandingan diulang. Hal ini didasari oleh ketidakhadiran Megawati Hangestri bintang baru Manisa BBSK. Menurutnya pertandingan tersebut tidak seru dan dia sudah lama memendam rasa dendam dan ingin mengalahkan Megawati. Hal ini bukan tanpa alasan. Megawati yang debut di ajang pramusim bersama Manisa di turnamen Ferdi Zeirex sukses mengalahkan Karsiaka dengan skor telak. Hal inilah yang membuat Daphne Basiolcu sangat ingin membalaskan dendamnya pada Mega. Lantas apa alasan dia sampai meminta rematch karena ingin melawan Mega? Berikut ulasan selengkapnya. Gor Mustafa Kemal Atatürk menjadi saksi panasnya emosi usai pertandingan antara Manisa BBSK melawan Karsiaka dalam lanjutan kompetisi Liga Voli Turki Kasta kedua. Namun, yang mencuri perhatian bukanlah hasil laga, melainkan pernyataan mengejutkan dari oposit andalan Karsiaka, Daphne Basiolcu, yang dengan tegas meminta pertandingan tersebut diulang. Dalam wawancara terpisah pasca laga, Daphne menyampaikan rasa ketidakpuasannya terhadap jalannya pertandingan. Ia menilai bahwa duel tersebut tidak berlangsung seimbang karena ketidakhadiran Megawati Hangestri, oposit asal Indonesia yang kini membela Manisa BBSK. Bagi saya, pertandingan ini tidak mencerminkan kekuatan sesungguhnya Manisa tanpa Megawati. Dia adalah pemain yang menjadi pembeda. Tanpa dirinya, ini bukan pertemuan yang adil, ujar Daphne dengan nada tegas. Pernyataan itu sontak membuat suasana menjadi riuh di kalangan media dan supporter. Beberapa pihak menilai ucapan Daphne bernada emosional, mengingat Megawati lah yang pernah menyingkirkan Karsiaka di laga pramusim Ferdi Zeirex Cup musim lalu. Kekalahan tersebut tampaknya masih menyisakan luka mendalam bagi sang oposit berusia muda itu. Saya masih ingat betul bagaimana Megawati membuat kami kesulitan. Dia cepat, kuat, dan punya insting tajam di depan net. Saya jujur saja, saya masih panas karena kekalahan itu. Lanjutnya dengan ekspresi kesal. Sementara itu, pihak Manisa BBSK belum memberikan tanggapan resmi mengenai permintaan Daphne untuk mengulang laga. Namun, sumber internal klub menyebut bahwa absennya Megawati murni karena alasan teknis dan keputusan tersebut sudah sesuai regulasi liga. Awal musim baru V-League 2025/2026 tampaknya menjadi tantangan besar bagi Daejeonjung Kwanjang Red Sparks. Kepergian dua bintang utama mereka, Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilic, terbukti meninggalkan celah yang sulit diisi. Hal itu terlihat jelas ketika Red Sparks gagal meraih kemenangan pada laga perdana musim ini, Sabtu, 18 Oktober 2025. Bertandang ke markas sang juara bertahan Incheon Haeunkook Live Pink Spiders, skuad asuhan Ko Hee-jin harus mengakui keunggulan lawan setelah bertarung 4 set dengan skor 1-3, 24, 26, 26, 26, 16-25, 25-18, 19-25. Meski sempat memberikan perlawanan sengit pada set ketiga, dominasi Pink Spiders yang masih diperkuat oleh Rebecca Lazem terlalu sulit dibendung. Dalam laga tersebut, pemain asing baru Red Sparks, Elisa Zanet, tampil cukup menjanjikan. Pemain asal Italia yang kini mengisi posisi oposit peninggalan Megawati itu mencatat 26 poin, hanya terpaut 2 angka dari top skor pertandingan, Rebecca Lazem. Penampilannya menjadi satu-satunya sinar terang di tengah performa tim yang belum stabil. Usai pertandingan, pelatih Ko Hee-jin tidak menutup mata terhadap kekurangan timnya. Ia mengapresiasi kerja keras Zanet, namun menilai bahwa Red Sparks belum menunjukkan kekompakan ideal. Zanet sudah menjalankan tugasnya dengan baik, tapi secara keseluruhan performa tim masih kurang solid, ujar Ko dikutip dari Naver.
Kami membutuhkan waktu lebih banyak untuk menemukan ritme permainan dan membangun kembali kerja sama tim. Saya yakin kami akan segera menunjukkan perkembangan. Sementara itu, media Korea Selatan Sport Chosun menyoroti bahwa kepergian Megawati dan Bukilic adalah kehilangan besar yang belum bisa tertutupi. Dua pemain yang menjadi tulang punggung serangan Red Sparks musim lalu itu membuat pelatih Ko harus melakukan berbagai eksperimen dalam menentukan formasi baru, termasuk rotasi posisi pemain. Salah satu nama yang diharapkan bisa menambah lubang besar tersebut adalah Lee San-woo. Meskipun tampil penuh di laga pembuka, pemain muda itu masih perlu banyak beradaptasi. Sport Chosun menulis, tanpa Megawati dan Bukilic, Lee San-woo akan menjadi kunci penting Red Sparks musim ini. Namun, ia masih butuh waktu untuk menunjukkan konsistensi. Selain itu, kembalinya Wipawi Sritong, pemain kuota Asia asal Thailand, setelah absen panjang karena cedera juga menjadi harapan besar bagi tim. Namun, ia pun masih dalam proses pemulihan dan adaptasi. Dalam kondisi ini, Park Hye-min harus menanggung peran ekstra untuk memperkuat pertahanan tim. Dalam debutnya musim ini, Lee San-woo memang berhasil mencatat 14 poin, tetapi juga melakukan 9 kesalahan dengan tingkat akurasi serangan hanya 35,7%. Pelatih Ko tetap optimistis dan yakin pemain mudanya itu akan berkembang. Dia bermain dengan semangat besar hari ini. Saya melihat potensinya untuk menjadi Rookie of the Year, ujar Ko penuh keyakinan. Yang perlu diperbaiki hanyalah konsistensi dalam servis dan penerimaan bola. Di level ini, pertandingan sering ditentukan oleh kualitas servis dan kemampuan memanfaatkan bola kedua. Ko juga menambahkan bahwa aspek servis akan menjadi fokus latihan Red Sparks dalam beberapa pekan ke depan. Ia menilai dari 7 tim di liga, hampir semuanya masih memiliki kelemahan dalam receive dan hal itu bisa menjadi celah untuk dimanfaatkan jika Red Sparks bisa memperbaiki kualitas servis mereka. Pada akhirnya, pertandingan ditentukan oleh bagaimana kami mengelola servis dan penerimaan. Sayangnya, hari ini segalanya belum berjalan sesuai rencana. Tutup Ko, Megawati Hangestri tersenyum di Turki meski belum debut bersama Manisa BBSK, sementara Red Sparks masih berjuang menemukan bentuk permainan terbaiknya tanpa sang bintang. Kabar berbeda datang dari Turki. Megawati Hangestri Pertiwi kini memperkuat klub Manisa BBSK di ajang Kadinlar 1 Ligi kasta kedua Liga Voli Turki. Meskipun belum menjalani debutnya, Megawati tetap punya alasan untuk tersenyum lebar. Kompetisi sudah memasuki pekan ketiga pada Sabtu, 18 Oktober 2025, dan Manisa masih bertahan di papan tengah klasemen. Uniknya, 2 dari 3 pertandingan awal musim mereka batal digelar karena lawan Edremit dan Izmirspor memutuskan mundur dari kompetisi.